Atresia biliar ini adalah suatu, menurut pengetahuan saya ya, ini tidak terbentuk saluran empedu atau kurang perkembangan saluran empedunya tidak normal. Saluran empedunya tidak normal, oke. Nah, awalnya sih ketahuan dari umur Rio 2 minggu. 2 minggu sudah ketahuan? Ya, kelihatannya kuning gitu kan, mata sama kulitnya. Terus kita bawa ke dokter umum, katanya ya banyak dijemur atau ibunya makan sayur-sayuran dan anaknya banyak minum. Terus nggak ada perubahan, kita ke spesialis anaknya, umur 1 bulanan lah gitu. Katanya ada peradangan atau prostasis, dikasih obat, nggak ada perubahan. Terus umur 2 bulan, Rio dibawa ke RCM, dirujuk ke RCM. Baru hasil pemeriksaan semuanya dari biopsi, USG, sampai anak saya udah mau operasi kasai, udah dibuka nih Bu, waktu umur 4 bulan, ditutupin lagi. Sudah dibuka? Udah ditutupin. Sudah sempat dipotong berarti? Iya. Mau itu operasi kasai untuk membuat saluran untuk mengeluarkan saluran cairannya gitu. Karena hatinya udah rusak, udah sirosis, kata dokternya kemungkinannya kecil banget, udah rusak. Jadi nggak bisa lagi. Kasai lagi, jadi harus transplant. Jadi harus transplantasi. Iya. Jadi ditutupin lagi. Tutup lagi. Berarti sudah dipotong, terlihat bahwa tidak mungkin dimasukkan saluran, akhirnya dijahit kembali. Di usia berapa itu? 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Jadi operasi itu seharusnya di bawah 3 bulan. Sudah telat? Iya. Sudah telat, iya. Oke, Gina, saya dengar katanya penyakit ini tuh 1 banding 10.000. Iya, benar. Gitu, dan sempat dengar tadi katanya dia termasuk yang luar biasa loh, bisa cacat bisa sampai umur 2 tahun gitu, karena biasanya di bawah itu tuh udah ya harapan hidupnya udah lebih kecil gitu ya Bu ya. Iya. Katanya sih untuk anak atresia biliar jarang sampai umur 2 tahun. Kecuali kalau mungkin tindakan operasinya pada waktu itu berhasil, harapan hidupnya jadi lebih panjang. Sekarang sudah 2 tahun dan masih bertahan ya, masih bertahan berarti 15 November kemarin. Berarti perjuangan ingin hidupnya luar biasa sekali. Semangat banget Om. Ini dari Januari sampai Mei muntah darah, berak darah dia. Sekarang alhamdulillah. Sekarang gimana keadaan? Maksudnya? Masih muntah darah gitu? Enggak. Ada tindakan endoskopi sama namanya. Jadi varises esopagusnya disuntik supaya mengkerut. Jadi enggak. Saya maaf, saya coba mau nggak lari ke sana dulu. Saya mau, tapi tadi saya lihat bahwa hampir selama 5 bulan itu muntah darah dan berak darah ya. Maaf nih, pertanyaan saya bodoh sih, tapi karena saya nggak mengalami dan nggak banyak orang yang pernah mengalami hal ini ya. Sebagai ibu melihat itu gimana ya? Saya udah lemas Mas, saya udah nggak kuat lagi sama ayahnya. Gimana ya Rio? Ya udah kita pasrah aja kan. Ya gitulah pokoknya. Saya percaya Rio kuat, Rio pasti sembuh gitu aja. Dia udah darahnya udah kemana-mana. Saya yakin sih Rio pasti kuat, pasti sembuh. Sekarang malahan lebih kuat dia. Oh ya? Mau jalan. Oh iya. Iya. Udah mulai bisa jalan dan badannya udah ya. Harusnya biasanya harus nggak naik gitu Mas di berat badannya. Lucu ya. Kemarin kan sempat dibilang gizi buruk. Kurus banget dia. Kurus sekali. Iya, ya, karena dia sering muntah darah, berak darah itu. Tapi setelah itu perbaikan gizi, alhamdulillah sampai sekarang baik. Lucu banget kamu. Dia muntah darah masih sempat panggil ayah, ayah. Nggak lemas, nggak apa, biasa aja. Aku kuat. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kalau sampai sekarang penanganannya udah seperti apa? Udah sampai mana? Kalau penanganannya sih jalan satu-satunya kan transplantasi hati. Ya. Saya hanya mempersiapin ini aja, screening, pemeriksaan untuk operasi, semuanya udah selesai, pemeriksaan, Rio juga udah selesai. Ya, nunggu transplantasi hati aja tinggal. Semuanya udah, semuanya udah
Obatnya jalan terus. Iya. Boleh tahu nggak, maksudnya maaf pertanyaan saya sekali lagi, apakah Anda berdua sebagai orang tua yang melihat anak muntah darah dan buang air sampai darah itu kan nggak kebayang saya pikirannya. Sempat pasrah, sempat putus harapan? Kalau pasrah sih enggak. Enggak. Saya hanya bisa berusaha dan ya berserah diri kepada Allah. Kalau pasrah enggak. Tetap percaya bahwa ada harapan. Iya. Iya. Soalnya Rio semangat banget. Dia nggak pernah lemas. Di rumah sakit aja nyabutin infus melulu. Sehari itu bisa ditusuk terus. Karena dia nyabutin infus terus. Ini buka sepatu. Jangan Tapi ini lucu loh. Biasanya soalnya Biasanya sama Om Deddy pasti takut. Kamu nggak takut? Lihat tuh, kepalanya botak. Iya tapi nggak? yang jadi ganteng. makasih loh ya botaknya ya. Oh iya benar kan, dia juga harus dikasih tahu yang sejujurnya kalau anak kecil Om. Nggak boleh, masa dibilang tuh lihat tuh gondrong, kan nggak boleh, itu dosa Kalau bohong. botak, Kalau botak jujur. tapi saya botak-botak kamu mau kan? Aduh, nggak sanggup ah kalau digituin. Ini boleh tahu nggak, sampai detik ini nih ya, sudah habis biaya sekitar berapa? Kalau biayanya sih udah ini sih. Kalau dulu waktu tahun 2013 obatnya nggak pernah ada ditanggung. Semenjak pakai ada jaminan yang baru tahun 2014 udah ditanggung obatnya. Terus screeningnya, BPJS berarti? iya. Iya, BPJS. Terus Jadi sejak BPJS biaya obatnya ditanggung ya? obatnya ditanggung. Tapi kan sebelum itu nggak dong? Enggak. Nah itu berarti BPJS ini sangat menolong juga ya? Iya. Nah itu sampai udah keluar berapa kalau? Puluhan, ratusan juta? Enggak kalau 100 juta. Kalau puluhan ada. Puluhan juta? Iya. Puluhan. Soalnya susunya mahal. Karena khusus ya. Iya. Susunya khusus. Susunya tidak bisa ASI berarti? Iya. Harus khusus? Iya. ASI kemarin, tapi udah enggak sekarang. Susunya harus khusus? Iya. Apa? Kenapa khusus? Karena kan dia nggak bisa mencernain lemak, protein, dan vitamin AD. AD. Iya, AD. ya. Jadi susu khusus. Susunya khusus. Dan Iya. rencananya adalah operasinya di Jepang. Iya. Kenapa Jepang? Pertamanya ceritanya gini. Awalnya mau dioperasi di RCM. RSCM. Gua sebutin nama nggak? Bulan November. Bulan November. Terus kata prof dari Singapurnya, kan ini yang operasinya di RSCM tapi yang ngelakuinnya dokter Singapura. Jadi karena hasil CT angiorio nadi portalnya kecil, prof Singapurnya itu mintanya operasinya di Singapura dengan biaya yang lebih besar. 1,7 M. Iya. Wow, itu harus dibayar sebelum masuk. Iya, terus kita Jadi dengar saya biaya pulang segitu. sambil nangis, sambil bilang gimana ya Rio. Ya udah ada teman yang bilang langsung ke ini katanya di Sentul ada Prof Tanaka datang sekarang. Bunda kesana aja katanya. Ya udah kita langsung ke Sentul. Akhirnya ke profesor ini. Iya. Lalu Kebetulan profnya